Introspeksi diri dulu. Jangan apa-apa nyalain keadaan, jangan apa-apa nyalain orang, jangan apa-apa nyalain Tuhan ujungnya. Padahal kesalahan ada di dalam diri kita, seringkali demikian. Kita seringkali gampang yang main salah-salah nunjuk. Ingat tuh, dosa waktu awal-awal Adam ketika jatuh dalam dosa, nunjuk tuh kesalahannya. Hawa lah, ujungnya nyalain Tuhan. Hawa nyalain ular, ujungnya nyalain Tuhan. Semuanya ujung nyalain Tuhan. Jangan demikian, tapi tetap tenang. Jadilah tenang, supaya engkau bisa berdoa. Shalom, selamat malam teman-teman dan rekan-rekan sekalian. Pada malam hari ini saya bersyukur sekali karena kesempatan pada malam hari ini kembali saya bisa menyapa kita semua. Kita boleh kembali mempelajari kebenaran firman Tuhan, dan pada malam hari ini kita akan melanjutkan tema di dalam pasal Kejadian 4, pasal 4 ayat yang ke-5 sampai 7. Kita akan coba kulik lagi, kita akan coba kupas bawang lagi. Ada beberapa bagian yang penting gitu yang kita mau pelajari, apa sih maksudnya di balik ini semua gitu ya. Dan pada malam hari ini saya akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mulai. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan yang Kau masih berikan di tengah-tengah pandemi COVID ini. Kami boleh kembali dipertemukan dengan firman Tuhan yang hidup itu. Kami boleh kembali Tuhan mendengar kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati hidup kami pada malam hari ini. Tuhan, pimpin waktu ke depan, kiranya Tuhan mengurapi setiap hati dan pikiran kami, agar kami dimanapun kami berada, kami boleh digembalakan oleh firman-Mu yang hidup itu pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan terus boleh memberkati setiap kami dalam kehidupan kerohanian kami. Terpujilah nama Tuhan, kekal selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin. Baik, saya akan bacakan terlebih dahulu di dalam Kejadian 4, ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-7. Saya akan bacakan 2 step kita. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia akan sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dan pada malam hari ini saya akan coba kita kulik lagi di bagian ini. Dan saya melihat bahwa sebenarnya Tuhan memberikan kesempatan kepada Kain untuk Kain boleh bertobat gitu ya. Dan kita melihat bahwa tadi firman Tuhan katakan dengan bertanya gitu ya, dengan memberikan satu pertanyaan kepada Kain, melemparkan satu pertanyaan, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik gitu ya. Jadi Tuhan menanyakan kepada Kain gitu ya, sehubungan dengan persembahan yang dia sudah bawa gitu kepada Tuhan gitu kan. Ternyata akhirnya persembahan Habel yang diterima dan Kain tidak diindahkan gitu. Nah, di sini kita melihat bahwa Kain sebenarnya Tuhan memberi kesempatan untuk Kain bisa mengintrospeksi diri gitu ya, merenungkan sejenak. Jadi dengan pertanyaan itu Tuhan ingin memberikan kesempatan buat Kain supaya Kain bisa, situasinya itu bisa mengendalikan dirinya gitu, supaya dia bisa tenang gitu ya, supaya dia bisa tenang gitu, karena dia dengan amarah dia gitu kan, dengan kebencian, dengan iri hatinya gitu ya. Ini firman Tuhan juga sudah katakan di beberapa hal di dalam surat Yakobus misalnya gitu ya, perihal mengenai doa yang akhirnya karena ada maksud iri hati dan lain sebagainya, kedagingan gitu kan, untuk keinginan diri, maka Tuhan tidak indahkan gitu ya. Nah, saya coba akan lihat bahwa ketika Tuhan bertanya kepada Kain, sebenarnya Tuhan sedang memberikan kesempatan, ruang pertobatan buat Kain gitu. Nah, Kain coba untuk harusnya Kain ketika ditanya demikian, harusnya dia berhenti sejenak, dia menahan amarahnya, dia coba mengintrospeksi dirinya, lalu dia harus tenang gitu loh, sebagai pribadi yang tenang ya. Harusnya demikian. Ini kesempatan yang Tuhan sediakan bagi Kain untuk Kain boleh bertobat sebenarnya. Tetapi akhirnya kita melihat bahwa
berujung pada amarahnya, emosinya tidak stabil, terus dikuasai oleh emosinya, emosi yang tidak seharusnya, akhirnya terjadi hal-hal, tindakan-tindakan yang setelah itu adalah tindakan-tindakan yang konyol gitu loh. Jadi saya melihat bahwa segala sesuatu kalau dengan penuh emosi, amarah yang tidak terkendali, tidak terkontrol, maka tindakan selanjutnya pasti akan sesuatu yang buruk. Apapun yang Anda dan saya kerjakan, jikalau Anda di dalam situasi kemarahan yang tidak terkendali gitu ya, maka situasi itu akan mendorong engkau melakukan sesuatu yang pasti buruk adanya. Pasti buruk. Jadi nggak ada tuh sesuatu yang baik dihasilkan oleh karena amarah yang tidak terkendali, itu nggak ada. Ya, itu nggak ada. Jadi kalau beda ya dengan bukan nggak boleh marah gitu ya, ada marah yang kudus gitu ya, emosi yang suci gitu kan, sama seperti pada waktu itu Kristus marah di bait Allah, ketika itu di bait Allah terjadi perdagangan gitu kan, dijadikan seperti pasar gitu ya, jadi Tuhan marah gitu, itu marah yang suci, marah yang kudus. Sama seperti pada waktu itu Musa marah gitu kan, pada waktu dia turun untuk baru saja menulis 2 loh batu itu perintah daripada Tuhan, lalu melihat bangsa Israel membuat lembu emas gitu ya, lalu dia banting itu. Nah, ini marah ya, emosi yang suci, yang kudus gitu ya. Jadi kemarahan yang terkendali, artinya di dalam kehendaknya Tuhan. Seringkali kita marah itu bukan karena kedaulatannya Tuhan, bukan di dalam kendalinya Allah gitu, bukan di dalam kehendaknya Tuhan, bukan. Seringkali kita marah oleh karena kedagingan kita, oleh karena kita yang meluap-luap karena iri hati. Kita tahu di Kain ini iri hati. Oh, ini iri hati akhirnya sudah menguasai begitu rupa, tetapi sebenarnya Tuhan memberikan kesempatan demi kesempatan. Kita akan lihat kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan supaya Kain akhirnya bertobat sebenarnya. Ya. Kita melihat bahwa di dalam cuplikan-cuplikan ayat gitu ya, yang tadi saya sudah baca, kita akan lihat lagi gitu kan. Harusnya dia menjadi pribadi yang cooling down. Cooling down. Tuhan bertanya dengan ramah. Dengan ramah. Saya akan coba bacakan lagi. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Engkau baru saja memberikan persembahan, engkau baru saja melakukan ibadah gitu kan. Kenapa mukamu muram kalau engkau berbuat baik? Nah, ini kan berarti Tuhan sudah tahu nih gitu sebenarnya. Tuhan hanya ingin dia bertobat gitu ya, memberikan kesempatan buat Kain dengan bertanya. Tapi apa responnya gitu ya? Kita tahu pada waktu itu akhirnya dia malah membantah Allah gitu ya. Kita nggak bahas itu dulu, saya akan bahas di poin-poin ini. Ketika Tuhan mengatakan, jika engkau berbuat baik, Allah sedang membuka kesempatan. Jika engkau berbuat baik, ini sebanyak satu penerimaan daripada Allah. Allah ingin menerima kembali Kain yang sudah melakukan kesalahan dan persembahannya tidak diindahkan itu gitu kan. Tetapi Allah tidak menurunkan murkanya atas Kain. Kalau salah ya sudah, Tuhan nyatakan kesalahannya. Dan dia tidak menunjukkan murkanya atau hukumnya kepada Kain. Tidak gitu loh. Tuhan memberikan kesempatan jika engkau berbuat baik. Sebenarnya Allah memberikan kesempatan untuk supaya dia menyadari gitu kan. Harusnya saya kalau berbuat baik, harusnya saya berseri gitu kan. Ada apa engkau ngaku saja, kira-kira gitu ya. Kita mengaku pengakuan dosa. Tuhan tidak memberikan hukuman pada waktu itu kan. Tuhan memberikan hukuman pada saat Kain membunuh Habel. Bayangkan ya, Tuhan coba mengayomi itu. Kita lihat sisi Tuhan menggembalakan setiap manusia yang sudah melakukan kesalahan pun. Tuhan sadar, Tuhan masih beri kesempatan. Sama seperti seorang siswa ketika saya mengajar gitu ya. Ada siswa yang akhirnya tanda petik gitu ya, nakal, curang gitu ya. Lalu saya bilang sama dia gitu kan, kalau misalnya curang gitu kan, ketahuan misalnya atau tidak tertib gitu ya,
tidak sesuai dengan tata tertib atau aturan, maka Mister akan ambil surat kertas ulangan kamu dan Mister akan sobek gitu kan, buang ke tong sampah kamu gitu kan, nilainya nggak ada gitu ya. Lalu ketika itu dia ada yang tidak mengindahkan apa yang saya katakan, lalu saya mengambil kertas ulangannya, lalu dia diam gitu kan, terus saya memberi kesempatan sebenarnya pada waktu saya mengambil, saya belum robek gitu ya, saya belum robek, saya pengen tanya dia gitu kan, apakah kamu curang gitu kan? Saya sedang memberi kesempatan gitu. Sama seperti Tuhan memberi kesempatan kepada Kain untuk Kain memperbaiki kesalahannya. Tuhan belum menghukum Kain pada waktu itu. Tapi yang terjadi apa gitu ya? Kita tahu karena amarahnya, emosinya melebihi tak terkendali gitu kan. Padahal Tuhan sudah bilang kuasai itu gitu ya. Kuasai itu. Nah, kita melihat bahwa peluang kedua ketika Tuhan menyatakan, jika engkau tidak berbuat baik, ya. Yang tadi kan jika engkau berbuat baik, di sini ada satu ruang penerimaan kembali, ya, memperbaiki kesalahanmu gitu ya, bertobat. Jika engkau tidak berbuat baik, Allah di sini sudah memperingatkan ada hukuman. Jika engkau tidak berbuat baik nih, niatnya nih, kalau engkau nggak berbuat baik gitu kan, ada hukuman yang akan diturunkan kepada Kain. Ya, tadi katakan dosa sudah mengintip begitu menggoda. Nah, ini kan dosa ini maut ya ujungnya. Hukuman ini. Tetapi Kain tidak memanfaatkan kesempatan yang sudah Tuhan berikan gitu ya. Kesempatan demi kesempatan Tuhan berikan buat Kain, tetapi Kain masih berbantah-bantah. Nah, kita melihat bahwa jangan sampai kita nih sebagai anak-anak Tuhan, seringkali Tuhan peringatkan kita gitu ya, untuk kita boleh diberi kesempatan terus oleh Tuhan ketika kita melakukan kesalahan. Tapi seringkali kita tidak mau memakai ruang kesempatan itu atau pertobatan itu yang sudah Tuhan sediakan. Penerimaan yang Tuhan sudah sediakan bagi Anda dan saya ketika kita melakukan kesalahan sebelum hukuman Tuhan turun. Tapi kita seringkali menolak. Kita seringkali didirect dengan emosi kedagingan kita gitu ya. Akhirnya kita membantah Allah. Jangan sampai ini terjadi dalam kehidupan kita. Seharusnya kita bisa memandang bahwa ketika Tuhan memperingatkan, maka kita harus segera untuk bertobat. Kita harus segera untuk bisa mengakui dosa di hadapan Tuhan. Ini yang Tuhan sebenarnya inginkan. Ingat ya, pada waktu persembahan Kain tidak diindahkan, Allah tidak menghukum Kain. Allah tidak menghukum Kain. Dia masih memberikan ruang kesempatan itu. Sama seperti kita ketika kita melakukan kesalahan. Tuhan berikan kesempatan dulu loh. Tuhan tidak langsung jeger gitu, kadang seperti itu ya. Kadang emang dalam kedaulatan Tuhan. Tapi di dalam penggembalaannya Allah gitu kan. Allah Bapa selalu memberikan kesempatan demi kesempatan. Tahu akan kondisi manusia yang terbatas. Tahu akan segala kesulitan dan kelemahan daripada manusia yang berdosa dalam kedagingan. Allah tahu dan menyadari hal ini. Maka tahu juga Kain melakukan kesalahan. Tapi Tuhan tidak langsung menghukum Kain. Dia beri kesempatan satu penerimaan jika engkau berbuat baik. Jika engkau tidak berbuat baik, di sini ada satu hukuman yang Tuhan sudah, ini peringatan. Ini penerimaan jika engkau berbuat baik, penerimaan, kesempatan. Dan jika engkau tidak berbuat baik, di sini juga ada yang namanya punishment yang sudah Tuhan juga sampaikan gitu loh. Ini juga peringatan kesempatan, belum dihukum. Dan ketika kita melihat bahwa, nah ini ada hal yang menarik di ayat yang ke-7, saya akan coba bawa ini kepada dua makna yang berbeda, tapi ini menarik sekali gitu ya. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu ya. Dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, saya coba bikin double meaning, positif dan negatif gitu ya. Yang negatifnya itu kan kita tahu bahwa dosa sudah mengintip bahwa ini ada ajakan berbuat jahat gitu ya. Ini ada ajakan berbuat jahat gitu ya.
dosa sudah mengintip gitu ya di depan gitu ya, udah manggil-manggil kita gitu kan, amarah yang di dalam kita, wah sudah tidak terkendali, lalu di situ ada pemantik gitu ya, yang sedang menunggu untuk buar gitu kan, meledak gitu ya. Kita sedang dinantikan untuk dijemput oleh berbuat jahat gitu ya, kira-kira demikian. Ini hal yang apa ya, akan membawa manusia kepada hal yang lebih buruk lagi gitu ya, akan membawa manusia, dosa akan mendirect gitu ya, manusia kepada hal yang lebih buruk lagi gitu kan. Nah ini yang sifatnya negatif gitu ya, dan makanya harus berkuasa, harus menenangkan diri, harus mengendalikan di dalam kayak emosi kita dulu gitu kan, baru kita tidak terburu-buru untuk bisa kita terpicu atau tersulut dengan hal itu gitu kan, yang sehingga membawa malapetaka gitu kan, atau kebakaran atau bom meledak seperti itu. Tidak gitu kan. Nah ini negatifnya si dosa tadi gitu kan, sudah ada di depan pintu gitu ya. Nah saya coba ambil satu meaning yang lain yang mungkin saya coba manuver gitu ya, yang sifatnya positif. Jadi kalau saya pengandaian bahwa itu ada ajakan bahwa dosa yang di depan itu maksudnya seperti Kristus yang mengetuk-ngetuk pintu gitu loh, ya. Mengetuk-ngetuk pintu di depan gitu kan, sebagai pengampunan dosa, bukan dosa yang mengintip gitu kan, tapi pengampunan dosa, yaitu Kristus yang menunggu di depan. Kamu mau terima atau tidak, kamu mau tenangkan aku atau tidak gitu ya. Bukan engkau keluar menyambut dosa, tetapi engkau mau masuk Kristus ke dalam untuk menenangkan kamu sebagai pengampun dosa, sebagai penawar yang ada di ujung sana, di depan pintu, yaitu Kristus yang mengetuk pintu hatinya, yang terus mengetuk pintu hati daripada Kain. Ajakan untuk kembali di dalam penawar, diberikan penawar, pengampunan yang Kristus bawa buat Kain. Nah ini ada dua meaning ya, double meaning ya, saya manuver gitu ya. Jadi dosa dan penawar dosa gitu ya. Negatif itu dosa mengintip di depan pintu gitu ya, dan di depan pintu itu ada penawar dosa ya, yaitu Kristus. Jadi kalau di depan pintu dosa itu, maka engkau tersulut, engkau akan kebawa ke sana, keluar gitu kan, engkau akan diseret kepada malapetaka, atau penawar dosa yang ada di depan pintu, yaitu Kristus mengetuk pintu untuk dibawa masuk. Engkau bawa Kristus masuk dalam hatimu untuk berkuasa atas hatimu. Ini dua meaningnya yang menarik yang saya temukan. Saya berharap kita berpikir bahwa di depan pintu gitu kan, ada dosa dan penawar dosa. Engkau juga diberi kesempatan kembali. Kain diberi kesempatan berkuasa atasnya dengan cara engkau menerima Kristus sebagai penawar daripada dosa tadi, dan engkau berkuasa atasnya, atau engkau tersulut oleh dosa yang sangat menggoda engkau di depan sana. Nah ini pertunjukan yang menarik yang saya pengen bagikan buat setiap kita, bahwa di dalam kehidupan sebelum Tuhan hukum, sebelum hukuman Tuhan itu datang, Tuhan seringkali memberikan kesempatan-kesempatan, peringatan-peringatan untuk kita bisa bertobat. Untuk kita bisa menerima kembali pengampunan Dia. Untuk kita bisa mendapat penerimaan kembali oleh Dia. Di mana posisi kita memahami hal-hal demikian? Saya berharap kita mau benar-benar memahami dalam kehidupan kita. Lihat, berkuasa atas dosa dengan cara menerima penawar dosa itu, yaitu Kristus. Atau engkau tersulut dengan dosa yang begitu menggoda engkau, maka engkau akan keluar. Engkau tidak berada di dalam. Saya berharap kita benar-benar merenungkan dalam diri kita. Ketika kita melakukan kesalahan, ingat, Tuhan memberikan kesempatan buat setiap kita. Apa yang kita pilih di dalam kesempatan demi kesempatan, peringatan demi peringatan yang Tuhan berikan, dan pilihan untuk kembali bertobat, Tuhan sediakan. Tapi seringkali apa yang Anda dan saya pilih? Seringkali kita memilih kedagingan. Saya berharap kita jangan mau dikuasai oleh kedagingan. Minggu lalu kita sudah bahas bahwa kita menerima anugerah daripada Tuhan ketika kita percaya kepada Kristus, maka Tuhan berikan kuasa untuk kita bisa tidak berdosa. Apa yang dilahirkan daging gitu kan, ya daging gitu. Apa yang dilahirkan oleh roh, ya roh gitu ya.
Saya berharap kita sadar akan hal ini gitu loh. Daging diperanakan daging gitu, yang diperanakan roh gitu kan. Ini bicara Kain diperanakan daging, misalnya Habel diperanakan roh gitu. Nah ini akan berbeda sekali hasilnya. Kita jangan sampai ketika kita sudah diperanakan di dalam roh gitu ya, harusnya kita roh penurut itu ada. Ada kesalahan bila kita turut kepada roh kita supaya turut kepada taat akan Tuhan, kembali bertobat di hadapan Tuhan. Ini yang harusnya kita pikirkan, gumulkan. Setiap kesempatan demi kesempatan, Tuhan tolong saya. Sehingga saya bisa menguasai diri saya. Jadilah tenang supaya kamu bisa berdoa. Ini harus menjadi bagian dalam diri kita. Karena dalam banyak orang, dia dalam memberikan persembahan, dalam berdoa, tidak mendapatkan apa-apa. Lalu di dalam surat Yakobus, kalau tidak salah, saya coba buka dulu gitu kan. Teringat gitu ya, karena kita berdoa kita salah gitu kan, karena yang kita minta juga kedagingan gitu ya. Jadi kadang hidup kita nih sebagai pribadi yang akhirnya yang tidak mengerti gitu ya, maka kita main asal saja gitu ya. Saya coba akan bacakan, saya akan coba cari ya, sebentar ya. Nah, saya akan bacakan di dalam Yakobus 4 ya, hawa nafsu dan persahabatan dunia. Saya akan bacakan ayat 4, Yakobus ayat 4, ayat 1 sampai ayat yang ke-3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa, gitu ya. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Ini yang terjadi juga pada Kain ya, pada waktu mempersembahkan korban. Ketika dia juga berdoa, tentu ibadah mempersembahkan persembahan. Ada dua kemungkinan tadi. Kamu tidak berdoa atau kamu berdoa. Tetapi waktu kamu berdoa untuk memuaskan keinginan hawa nafsumu gitu kan. Nah ini makanya nggak berkenan di hadapan Tuhan. Bukan masalah persembahan, kembali ya, minggu-minggu lalu saya sudah memberikan penjelasan gitu ya. Ada satu meaning-meaning penting yang terlewatkan gitu, yang Kain tidak mau mendengarkan. Dia mau dengan keinginan dia, dengan kehendak dia yang sudah diberitahukan oleh Habel sebagai pribadi yang menjalankan tugas nabi karena dia golongan nabi. Kain tidak mau mendengar. Kain mau dengan keinginannya, dengan kehendaknya, dengan kedagingannya, mau menunjukkan sesuatu kepada Tuhan. Justru bukan itu yang Tuhan inginkan. Justru yang dia inginkan gitu kan, menjadi satu pemberontakan di hadapan Tuhan. Karena hawa nafsunya, dia didirect oleh hawa nafsunya. Bukan didirect oleh emang kehendak Tuhan. Maka Tuhan kasih kesempatan. Dan kesempatan itu tidak dimanfaatkan oleh Kain, malah Kain berbantah dengan Allah. Saya berharap kita sungguh-sungguh ketika diberikan kesempatan, buru-buru, segera, cepat-cepat langsung ambil kesempatan itu untuk bertobat. Karena kesempatan itu kan tidak ada, akan hilang. Semakin kita menunda untuk kita tidak mengambil kesempatan ketika Tuhan memberikan satu kesempatan penerimaan, Tuhan memberikan peringatan, ada hukuman, ada konsekuensi loh sebelum Tuhan hukum. Lalu Tuhan juga memberikan satu pilihan gitu ya untuk kembali datang bertobat. Kalau kesempatan ini semua demi kesempatan kita tidak manfaatkan, satu waktu Tuhan tidak akan memberikan kesempatan lagi. Hati-hati, maka kalau kita ada kesempatan, segeralah untuk kita cepat-cepat memohon ampun daripada Tuhan, meminta pengampunan daripada Allah untuk kita boleh kembali diperkenan oleh Tuhan. Saya berharap kita benar-benar memikirkan bahwa
di dalam kehidupan kita mungkin ada kesalahan-kesalahan, introspeksi diri dulu. Jangan apa-apa nyalain keadaan, jangan apa-apa nyalain orang, jangan apa-apa nyalain Tuhan ujungnya. Padahal kesalahan ada di dalam diri kita, seringkali demikian. Kita seringkali gampang yang main salah-salah nunjuk. Ingat tuh, dosa waktu awal-awal Adam ketika jatuh dalam dosa, nunjuk tuh kesalahannya. Hawa lah, ujungnya nyalain Tuhan. Hawa nyalain ular, ujungnya nyalain Tuhan. Semuanya ujung nyalain Tuhan. Jangan demikian, tapi tetap tenang. Jadilah tenang, supaya engkau bisa berdoa. Dengan ketenangan yang daripada Allah, itu yang didirect oleh pada Tuhan. Tuhan sebenarnya waktu kita tenang, Tuhan pengen kita introspeksi diri. Kita renungin, kita pengen berkaca kembali, Tuhan saya salah apa? Tuhan tegur saya apa? Tuhan saya mesti gimana? Kita harus memperbaiki diri. Itulah kesempatan demi kesempatan. Ingat ya, setiap kesalahan tidak harus Tuhan langsung memberikan hukuman. Seringkali dalam kesalahan kita, Tuhan memberikan kesempatan untuk kita perbaiki kesalahan kita dan bertobat. Ya, dan tidak mengulangi lagi. Hal-hal demikian yang harus kita tahu, dan di dalam kepekaan rohani kita, banyak sekali Tuhan berikan kesempatan. Lalu kalau misalnya kita sudah diberi kesempatan, terus akhirnya kesempatan itu nggak ada, lalu kita mengeluh lagi pada Tuhan, lalu kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Sepertinya Tuhan itu nggak adil, Tuhan mengapa hukum saya, mengapa Tuhan begini, maka Tuhan udah ngeluh hidupnya. Udah nyalain Tuhan tuh, ujung-ujungnya. Jangan demikian. Saya berharap pada malam hari ini kita belajar untuk benar-benar tenang di hadapan Tuhan, berkuasa, mengendalikan diri kita. Itulah ciri-ciri ya, ciri-ciri kita penuh dengan roh adalah salah satunya ada pengendalian diri ya. Ada pengendalian diri. Buah-buah roh kan salah satunya ada pengendalian diri. Kalau orang nggak bisa mengendalikan dirinya gitu ya, ya itu nggak ada buah-buah roh gitu kan. Karena salah satu buah-buah roh adalah pengendalian diri ya. Saya berharap kita mau dikendalikan oleh roh Allah gitu kan. Roh yang menurut kepada kehendak daripada Tuhan. Nggak ada salahnya kok kalau kita bertobat dan mengakui dosa kita. Itu jauh lebih baik gitu ya. Nggak usah gengsi misalnya gitu ya. Nggak perlu iri kan kalau kita benar-benar di hadapan Tuhan. Memberikan yang terbaik. Kenapa kita mesti muka muram? Kenapa kita nggak berseri? Kalau Tuhan sudah tahu, waduh kita koreksi. Minta ampun sama Tuhan. Dan ini dialami oleh Kain dan Kain tidak manfaatkan itu. Saya berharap pada malam hari ini kita manfaatkan setiap kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita, untuk kita dikasih ruang penerimaan kembali, untuk kita dikasih ruang pertobatan, untuk kita bisa diberikan pengampunan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Saya akan berdoa menutup pada malam hari ini. Bapak, terima kasih buat malam hari ini yang Kau berikan buat kami, untuk kami boleh kembali disegarkan iman kami. Kiranya kami boleh memanfaatkan setiap kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh diterima kembali oleh Kristus, diampuni oleh Engkau ya Bapa, dan menerima satu anugerah pada Tuhan, untuk kami boleh menjadi pribadi yang berkenan di hadapan Tuhan oleh karena Kristus ada dalam kami. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap jiwa-jiwa yang ada di rumah saja. Kiranya kami dipenuhi dengan pemahaman yang benar akan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mengucap syukur. Amin. Terima kasih teman-teman yang sudah berbagian dan join. Kiranya Tuhan Yesus memberkati untuk renungan kita pada malam hari ini. Minggu depan kita akan coba bahas lagi hal-hal yang menarik lainnya. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.